Assalamualaikum Bu Kana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi selamat siang. Gimana nih suasana hatinya pasca libur panjang Ramadan dan Lebaran? Tentunya lebih fresh ya, karena ini sih first time sekolah, jadi anak-anak juga semangat, gurunya juga udah lama nggak sekolah, minggu sekolah lah intinya. Jadi kita bersemangat sekolah. Ya, kita sudah libur panjang ya. Jadi Bu Kana nyaman hidup seperti ini? Alhamdulillah ya. Anak-anak kita yang sudah ya, semoga tidak ada kendala apapun ya. Sebelumnya nih saya izin dulu karena ya saya akan ngobrol-ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit dengan Ibu. Kucing ini saya rekam Bu ya, izin Bu ya. Selanjutnya saya juga ingin menginformasikan bahwa ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada aksi nyata modul 2.3. Nah, tugas saya di sini yaitu melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir kucing secara langsung dengan rekan sejalan. Jadi, rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari kegiatan perencanaan, yaitu sebelum observasi, yaitu observasi, selanjutnya observasi dan pasca observasi berupa praktik percakapan kucing yang berdaya. Gimana nih Bu Kana? Sudah siap? Misalnya sih, Luar biasa ya. Saya juga semakin semangat melihat senyuman Bu Kana yang begitu mempesona. iya. Jadi gimana nih Bu Kana? Di obrolan ke observasi ini kita ngobrolnya tidak terlalu panjang lebar ya enggak. Terutama sekali saya ingin mengajak Bu Kana dalam merancang perjalanan observasi bersama-sama dengan saya itu seperti apa nantinya. Iya. Jadi seperti ini Bu ya, sebagaimana kita ketahui bersama, perjalanan kita mengajar ini kan sudah di penghujung akhir tahun ajaran 2022-2023. Nah, tentunya banyak sekali capaian-capaian yang diharapkan terwujud di awal tahun ajaran sebelumnya. Nah, kira-kira nih untuk momen observasi ke depan, apa ini tujuan pembelajaran yang ingin kalian capai? Masalahnya seperti itu. Nah, saya kan belajar di kelas rendah, mengajarnya di kelas rendah. Jadi otomatis kelas rendah itu, apalagi kelas 3 itu masih ada yang gagok-gagok baca. Gagok-gagok itu maksudnya belum lancar sekali membaca. Yang saya perlu tekankan sekarang itu keberhasilan di penghujung tahun ini, anak-anak itu semuanya mampu membaca dengan lancar. Nah, jadi kita buat RPP-nya itu, rencana pembelajarannya sesuai dengan target apa yang harus kita capai. Misalnya sekarang ya, anak-anak harus membaca dengan lancar. Nah, RPP-nya nanti kita sesuaikan. Misalnya anak-anak mulai kelas rendah dia suka bermain sambil belajar. Nah, kita rancang RPP-nya yaitu yang ada 13 item itu kita buat pembelajaran kartu misalnya. Nah, nanti prosesnya kita lihat anak-anak nyaman nggak dengan belajar seperti itu. Itu salah satunya, salah satu tingkat keberhasilannya. Pertama, anak nyaman nggak mengikuti pembelajaran itu. Kemudian di akhir evaluasi, anak mampu meningkatkan skill membacanya. Misalnya tadi ejanya cuma 2 suku kata atau 1 suku kata, menjadi lebih suku kata itu. Seperti itu tingkatnya. Dan sejauh yang saya terapkan saat ini itu, walaupun memang persennya belum tinggi, tetapi setidaknya 70% itu sudah hampir tercapai. Baik, luar biasa sekali. Berarti dapat saya simpulkan ini yang tujuan pertama itu Ibu Kana ingin siswa Ibu ini lancar membaca, ya. Itu yang inti ya ini dicapai ya, supaya tidak ada lagi
mereka membaca kata-kata dan cakupan yang lebih tersiapkan itu juga sudah nampak luar biasa sekali ya. Nah jadi ukuran keberhasilan pembelajaran seperti apa nih Bu? Keberhasilan itu. Ukurannya kan otomatis anak-anak misalnya tadi nih, misalkan ada 5 atau 6 orang yang misalnya masih terbata-bata nih dengan pembelajaran. Nah, dengan kita melakukan misalnya belajarnya seperti ini, tekniknya seperti ini yang kita lakukan dengan pemilihan medianya, misalnya dengan memakai biasa anak-anak lebih suka audiovisual gitu kan, peran. Nah, jadi anak yang 6 orang ini itu dia eh, hampir 3 orang atau 4 orang itu udah lancar gitu, cepat menangkap. Itu tergantung lagi dia itu minatnya. Misalnya ada anak dia cukup minatnya suka dia melihat saja secara visual, berarti kita visualkan. Dan jadi 6 orang anak ini kan nggak semua suka visual. Jadi anak ada suka mendengar audio, ada suka yang kinestetik, berarti dia harus bermain peran gitu. Dari situ kita tahu tingkat keberhasilannya. Berarti kita hari ini audio visual. Berarti ada 4 orang anak yang memang ternyata dia audio visual dan pembelajarannya berhasilnya seperti itu. Dia langsung tingkat skill membacanya walaupun tidak 100%, dia fisiknya 60 atau 70% tercapai. Dan yang lain ini kita observasi lagi. Kenapa yang lain ini ternyata kita buka lembaran lagi ternyata dia kinestetik. Berarti ini cocok bermain peran. Kita bawa ke lingkungan, pokoknya dia yang bergerak, jangan monoton dulu. Kalau anak audiovisual itu kan dia lebih suka di ruangan dan dia melihat, lebih suka menonton lah gitu ya. Tapi kalau kinestetik itu kan dia harus melakukan, berbuat gitu. Itu ukuran yang saya inginkan selama ini. Luar biasa sekali, artinya Ibu sudah merancang kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi di sini Bu ya, karena sudah melihat kebutuhan yang mana yang audiovisual, yang kinestetik, yang mana audio saja ya. Itu luar biasa, Ibu sudah memperhatikan sampai sejauh itu ya. Karena kan seperti ini Bu, setiap tahun ajaran baru atau naik semester baru kita perbarui Bu. Anak-anak nanti kita kasih semacam kuesioner gitu. Sebenarnya kalau anak kelas 1 nggak kuesioner, dia kertas lembar aja. Ayo anak-anak siapa yang suka membaca gitu. Siapa yang suka menonton, itu nampak anak-anak. Siapa yang suka, ini hobinya olahraga. Oh iya, jadi kita nampak. Jadi setiap tahun itu kadang memang ada anak dia bisa suka nonton gitu. Tiba-tiba karena kawannya suka main, ada juga yang berpengaruh suka bermain, tapi dia tetap konsisten. Intinya dari awalnya dia tetap bermain. Intinya anak-anak aktif. keren nih Bu ya. Jadi Saya banyak belajar juga dari ibu, dari video-video ibu yang saya tonton. Saya banyak juga belajar karena kan saya seorang guru junior, jadi kan ibu udah senior ya. Jadi saya menonton ada beberapa ibu upload di YouTube ya. Saya melihat itu Bu, saya melihat ternyata pembelajarannya seperti ini. Walaupun ibu kan udah kelas tinggi, tapi ada kiat-kiat pembelajaran yang saya dapatkan. terima kasih nih untuk apresiasinya. Tetapi kalau dari semangatnya ini saya harus acungkan 2 jempol nih dari Bu Ana nih. Nah, selanjutnya apa nih hal-hal yang rencana akan disiapkan untuk pembelajaran ini? Yang terutama itu media pembelajaran. Media pembelajaran itu dan lingkungan belajar kita itu sangat mempengaruhi. Terus pemilihan media kan kayak tadi, kalau minat bakat anak kan berbeda gitu, sekian persen suka visual gitu. Jadi kita harus milih medianya. Nah ini anak suka kebanyakan ini, berarti kita yang sebagian nanti bisa kita masukkan ke pemberdayaan atau remedial seperti itu. Pemilihan media ya, karena media itu kan menyenangkan. Kalau anak-anak kelas rendah itu dia menyenangkan media. Sebenarnya siswa kelas berat itu pasti akan sangat senang. Benar. Iya. Menyediakan Media yang bervariasi, Bu ya, yang tidak membosankan lah intinya. Jadi hal-hal yang sudah ada ini yang bisa membantu pemberhasilan proses pembelajaran nantinya kira-kira apa ini?
Kalau di sekolah kita sekarang di SD 18 yang disediakan itu sarana dan prasarananya cukup. Itu yang paling saya apresiasi dari sekolah ini. Seperti infokus, terus kayak misalnya media gambar kayak gitu. Jadi sekolah ini menyediakan dengan lancar dengan terus buku-buku seperti buku tematis. Apalagi kami kan masih pakai buku tematis. Jadi buku tematisnya pun cukup, tidak kurang. Nah kalau zaman dulu saya kan bagi berdua gitu Bu. Nah, jadi kan kurang efektif kita kalau mau lihat ini dia mau lihat kalau dia itu kan kurang. Jadi sekarang anak-anak juga udah satu-satu punya buku gitu, jadi bisa dibawa pulang juga, gitu dijaga dengan baik. Jadi pembelajaran itu lebih efektif karena ada sarana dan prasarana tadi. Jadi memang dukungan yang sangat mempengaruhi itu dari sekolah ini sendiri. Dari sekolah. Karena tidak mungkin kita bisa maju sendiri tanpa dukungan dari Iya benar sekali. sekolah maupun teman-teman secara Benar. Wah, keren sekali nih Bu. Coaching kita hanya sebentar, tetapi saya sepertinya nggak sabaran nih menunggu sampai hari observasi berikutnya. Ya, kira-kira nih Bu, kapan bisa melaksanakan observasi untuk wilayah Sibinai ini? Kalau observasi sendiri, bukan, insya Allah saya siap untuk Dari seperti pada tanggal 6 Mei ya. 6 Mei ya. 2023. Baiklah, luar biasa sekali coaching kita pada hari ini. Terasa pun waktu seperti yang kita sepakati tadi, ya. Yang terakhir Ibu Kana, gimana nih perasaan Ibu setelah berbincang-bincang mengenai perencanaan pembelajaran kita ke depan? Perasaan pertamanya kan pasti senang ya, senang diajak ngobrol kayak gini, terus kita ada pemasukan, ada tahu kita sejauh mana gitu, ditanyain yang belum kita capai ini apa aja, jadi kita harus berpikir besoknya harus begini aja lah gitu, harus begini aja, anak-anak begini. Jadi senang lah Bu, semacam juga refresh ya kalau ngobrol kayak gini kan. Biasa kan dulu di kelas kadang-kadang anak-anak ribut, jadi ya seperti itulah Bu, menyenangkan. Jadi ada manfaatnya lah ya. Ada manfaat, kita sangat berbincang hanya sebentar. Iya. Luar biasa sekali. Baiklah Bu Kana, sampai berjumpa kembali nanti di hari observasi di hari Sabtu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita peroleh hari ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah. Ayo angkat semua tangannya, kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amina ya Allah, tanpa ada ilmu kepadaku, dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, kalau ibu mau tanya, tadi ada yang belum mandi? Semua sudah mandi ya? Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Nah, itu sekarang mau mengecek kehadiran. Siapa kira-kira yang temannya yang tidak hadir? Siapa temannya yang tidak hadir? Rizka. Ya.
kita mulai. Hari ini kita belajar tema 8. Apa judul tema 8-nya? Iya, Praja Muda Karana atau disingkat dengan Pramuka. Pernah dengar Pramuka? Pernah ikut Pramuka? Pernah? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Pramuka. Nah, sebelum masuk tentang Pramuka, Ibu mau tanya dulu. Apa lambang negara kita? Merah putih bendera Indonesia. Terus, apa Pak? Sama apa Pak? Ayo, lambangnya ada tuh di sini. Iya, burung Garuda, Pancasila. Nah, di burung Garuda itu ada apa di dadanya? Sila. Nah, ada yang tahu sila pertama? Lambangnya ya, bunyinya. Kita tahu ya, semua lambang negara Indonesia apa? Burung Garuda. Mana mukanya kemana? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, warna apa yang dipakai oleh anak-anak pramuka bajunya? Coklat muda ya, celananya. Itu ada seperti gambar. Ini seperti gambar nih. Ini bajunya, ini celananya atau rok ya. Nah, itu juga ada pakai baju pramuka kan? Hari apa kita pakai baju pramuka? Hari Rabu dan Kamis. Nah, sebelum kita ini masuk ke materi, kita akan Ibu akan ajarkan tepuk pramuka. Ada yang sudah tahu? Ada yang bisa tepuk pramuka? Ada. Coba abang sini. Nah, biar teman-teman tahu ya. Ayo kita maju ke depan. Lihat dulu ya. Ada teman kita yang sudah tahu tepuk pramuka? Ya kan? Ayo ikutin ya, sama-sama ya. Lihat dulu. Baru nanti setelah dia tepuk, baru nanti kita tepuk sama-sama. Ayo bang, tepuk pramuka. Biasa identik dengan lagu pramuka. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Mari kita lihat sama-sama.
sudah bisa? Nggak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama lagi ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan memutarkan sebuah video ya, yang menceritakan tentang kehidupan pramuka. Ada yang tahu sebelumnya, sebelum kita nonton video, ada yang tahu? Siapa pernah mengikuti pramuka? Bagaimana pramuka, anak-anak pramuka hidup camping? Pernah lihat? Anak pramuka biasanya camping, pakai tenda, tidurnya cari kayu bakar di hutan. Pernah lihat sebelumnya? Atau pernah nonton sebelumnya? Nonton pernah? Kamu nonton di mana? Di rumah. Apa yang dilakukan anak-anak pramuka? Oh, sebenarnya di dalam tenda, tenda buka, ya, lihat ya. Ya.
Nah, tadi udah nonton kan? Apa yang ditayangkan di video? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah ditayangkan di video? Tadi, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Coba, apa yang dilakukan? Berkemah. Nah, sebelum berkemah dia menuju ke arah mana? Nah, di situ tadi ada beberapa kata sama mau berkemah. Apa saja tadi katanya? Ada batu, kayu, tanda segitiga, tanda X. Nah, kalau tanda X tanda apa? Tanda jangan lewat. Berarti tidak boleh lewat ke jalan itu. Nah, kalau tanda segitiga bahaya. Betul sekali. Nah, itulah ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita menjadi anggota pramuka. Nah, coba lihat di buku kalian itu ada lambang pramuka. Lambang pramuka. Apa lambang pramuka? Pohon. Ada yang jawab ini. Apa ini? Pohon. Pohon apa coba? Tunas kelapa. Benar sekali. Ayo tepuk tangan karena Zakia sudah menjawab, maka ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya hadiahnya oke. Nah, nanti kalau ada yang bisa menjawab lagi akan ibu kasih hadiah. Ya? Siap-siap. Nah, tadi ada tanda X dan tanda segitiga. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ayo sama-sama coba taruh tangannya di atas meja. Ya, lipat tangannya dengan bagus. Ya. Coba kita tangannya lurus ya, lurus ke arah depan. Pejamkan mata sejenak. Tarik nafas selama 1 menit. Ya, ayo tarik nafas semua. Tahan. Keluarkan. Nah, coba tarik lagi. Keluarkan. Sekali lagi ya. Tarik lagi. Keluarkan. Iya, bagus sekali. Lebih
guys ya. Nah, sekarang ibu akan melanjutkan. Tadi ada tanda apa saja di pramuka? Ada segi. Nah, segitiga. Segitiga itu apa ya? Ya, bahaya. Nah, kalau kita kembali ke matematika, segitiga itu apa? Merupakan bangun datar. Nah, bangun datar itu ada sudutnya. Apa sudut? Tahu sudut. Seperti kelas kita, yang mana sudutnya? Itu data 1 sudut, 4, 3 sudut, 5 di sudut. Nah, coba kalian buka bukunya, di sini ada jenis sudut di halaman 7. Ayo, semua di halaman 7. Nah, halaman 7 itu ada apa? Sudut. Perhatikan. Ya, dapat di samping disebut sudut. Yang mana sudutnya? 1 sama 3. Benar sekali. Abang, ayo kita gambarkan ke depan. Bagaimana sudut? Ayo, jawaban maju abang yang jawab barusan. Ya, tentu semuanya tahu. Oke, coba perhatikan ya. Sudutnya. Oke, ayo teman-teman. Nah, ini ada huruf apa di sini? Huruf apa di sini? Perhatikan di bukunya ada. Di bukunya ada. Nah, di sini. Nah, itu banyak. Sudutnya mana? Coba. Huruf apa sudutnya? Benar sekali. A adalah sudut. Nah, bisa mulai berbuat seperti ini. Yang mana sudutnya? Huruf G. Benar sekali. Nah, sudah tahu ya? Oke. Baiklah, selanjutnya. Tadi di video, kita kembali ke video sebelumnya. Tadi sebelum dia jalan ke hutan, apa yang dilakukan? Ya, kata-kata sebelumnya tadi ada bapak gurunya atau pembina pramuganya, apa yang dilakukan? Ya, diberikan peta dan kemudian ada gerakan. Gerakan apa ini? Gerakan apa? Coba, semua coba. Ibu mau lihat bagaimana Bapak supaya nanti kalau misalnya jadi anggota pramuka kita bisa loh. Coba dengarkan apa-apa dari Ibu ya. 1, 2, 3. Hormat, gerak. Hormatnya tangan kanan saya. Nah, dia. Harus hormatnya pakai tangan kanan. Tangan kiri. Coba, dulu yang bagus. Itu di buku ada. Nah, coba. Nah, kan hormat seperti ini kan? Tangannya membentuk sudut apa? Iya, sudut siku-siku. Apakah benar sudut siku-siku?
Pintar. Jangan salah. Nah, juga supaya cepat selesai kita kerjakan secara kelompok ya. Ya, berdiskusi ya. Kerjakan satu kelompok ya. Nah, ayo silakan kerjakan. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Boleh, Bapak. Ya, boleh disilang, boleh dibuat itu, ya. Kalau sudah siap dikumpulkan, ya.
rapi, badannya tegak, ya. Ada yang mau bertanya? Hari ini kita belajar apa? Iya, disingkat dengan pramuka. Iya. Lambang negara Indonesia adalah sudut Garuda. Nah, ada berapa jenis sudut? Iya, sudut. Sudut siku dan sudut kumpul. Nah, baiklah. Setelah belajar hari ini, ada kita belajar sudut, belajar tentang pramuka. Apa yang kalian rasakan? Senang, gembira, bahagia ya. Jadi banyak tahu ya. Jadi tahu ya. Iya. Nah, sebaik. Nah, sekarang ibu mau menyampaikan nanti kerjaan PR di halaman berapa? Halaman 7 ya. Ini aja, kayaknya ini. Ya. Dari mana? Buku matematika. Dari sini. Dari sini. Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Ayo dijawab. Ada? Nggak ada. Nah, diwakili sebelum kita akhiri penutupan pembelajaran, marilah kita berdoa. Ayo berdoa. Dulu ya rapi baru berdoa. Ayo angkat tangannya, kita baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Nah, sekian pembelajaran hari ini diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran, Ikan, Akan, Alfa, Intan, Zainab, Salia. Reza, Aura, Dahani,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saja mukadimah dari saya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Ibu Kana hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu PP? Tapi walaupun saya juga kurang sehat, tetapi melihat Ibu PP saya dan partner rekan sejawat begitu semangat, membuat saya ini rasa sakit sudah hilang. Terima kasih. Sudah pulih kembali ya. Jadi Bu, karena hari ini kita ngobrolnya ini merupakan lanjutan setelah kemarin kita sempat praobservasi sudah kita lakukan dan sudah melakukan tujuan yang sudah Ibu tetapkan, yaitu merancang observasi, dan di situ juga Ibu sudah menetapkan perencanaan kita, yaitu merancang perjalanan observasi bersama dengan saya. Selanjutnya memantapkan kembali siswa yang belum bisa membaca, kemudian cara belajar siswa yang bervariasi, dan rancangan memaksimalkan media pembelajaran seperti laptop, infocus, dan lain sebagainya. Satu hal lagi yang paling penting di sini adalah adanya dukungan kepala sekolah untuk melaksanakan semua tahap-tahap kegiatan ini, juga dukungan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi, melanjutkan dari tujuan-tujuan yang sudah Ibu rancang. Nah, sekarang ini lebih dahulu tujuan yang akan Ibu capai dari obrolan kita hari ini apa nih Bu? Sebenarnya tujuan pertama dari obrolan ini ialah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelas saya, terutama di kelas rendah. Nah, untuk itu pembelajaran diferensiasi ini kan kita harus mengetahui sejauh mana anak-anak gaya belajarnya seperti apa, kondisinya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, misalnya kinestetik, audio visual, dan visual. Sejauh ini yang ingin saya lakukan ialah penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelas saya. Wah, luar biasa sekali. Artinya ini Ibu sudah ada di kepala Ibu. Oh, ini anak yang kinestetik berapa persen, yang auditory berapa persen gitu Bu ya. Karena setiap ajaran baru saya sendiri melakukan semacam observasi untuk mengetahui gaya belajar anak. Kan misalnya kan sehabis bikin rapor nih, kita kan jadi kita seperti saya membagikan selembar kertas. Nah, selembar kertas itu nanti saya tanyakan, anak-anak lebih suka nonton atau belajarnya, atau mendengar, ataupun kita keluar ke lapangan melihat alam sekitar. Jadi anak-anak menulis nanti, oh Bu, saya sukanya menonton, saya sukanya mendengar, saya suka belajar di luar Bu, seperti itu. Nah, setiap ajaran baru itu saya lakukan seperti itu Bu.
Nah, anak-anak juga ketika saya survei kembali dengan hasil kuesioner yang saya bagikan kepada mereka tuh, ada banyak anak Bu, kita belajar di luar aja, mereka ceritakan di kertas itu sedikit demi sedikit gitu. Oh, berarti dengan kuesioner ini kita mengetahui bahwa pembelajaran yang disukai anak-anak, kebanyakan anak-anak di kelas saya itu, terutama di kelas 3C itu, ialah mereka bergaya belajar kinestetik. Apalagi ke kelas rendah itu banyak maunya, pinginnya seperti ini, pinginnya seperti itu. Ada juga anak yang suka bermain di luar, stay di ruangan, lebih suka nonton, tidak suka bermain di luar, ada juga. Itu mungkin gaya belajar anak secara kinestetik, audiovisual ataupun visual. Nah, menurut yang saya baca juga ada juga gaya belajar anak itu bisa jadi berubah tergantung lingkungan pembelajarannya. Menurut saya itu sudah luar biasa, itu bukan tidak memahami. Ibu sudah paham, sudah melakukan, termasuk ke dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Keren sekali ya Bu ya. Jadi sekarang kita sepakat nih, hasil percakapan yang Ibu harapkan di akhir coaching kita hari ini seperti apa nih Bu? Nah, langkah selanjutnya ialah akan dan terus dan tetap melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelas saya. Prosesnya Bu ya, yang penting anak itu nyaman sama kita. Kadang mereka ingin belajar seperti ini, kadang mereka ingin belajar seperti itu. Kita sebagai guru itu harus memberikan rasa nyaman sesuai kebutuhan belajar anak. Misalnya anak yang gaya belajarnya itu audiovisual. Nah, kita harus pandai-pandai memilih media untuk mereka. Apalagi anak kelas rendah ya Bu, banyak maunya gitu. Bu seperti ini, Bu seperti itu. Senang bermain Bu ya. Senang bermain. Baiklah, setelah kemarin kita sempat sharing masalah RVP berdiferensiasi, kemudian Ibu sudah menerapkan di dalam kelas. Selanjutnya Ibu melakukan sedikit relaksasi, apa itu namanya? Ya, STOP. Apa nih yang Ibu rasakan setelah melakukan semua kegiatan itu? Dengan adanya teknik ini, kita juga lebih bisa mengkondisikan keadaan siswa, tidak terburu-buru, santai tetapi pasti. Santainya tapi pasti. Istilahnya kita memberikan kenyamanan lah ya untuk anak, dia pengennya belajarnya seperti apa. Kita sebagai guru harus memahami hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya belajar anak itu bermacam-macam. Ada yang sukanya seperti ini, Bu, saya belajarnya seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, kita harus memahami, sebagai guru tuh kita harus memahami dan memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Bagaimana kebutuhan belajar kita itu dan bagaimana gaya belajarnya itu kita sebagai guru harus sangat memahami. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, maka langkah-langkah yang telah kita tempuh itu mempermudahkan kita untuk memahami gaya belajar anak. Artinya di sini Ibu karena tidak merasa keberatan ya, tidak merasa jadi beban itu ya Bu ya. Dan dengan teknik ini juga oksigen masuk ke otak kita itu sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita lebih efektif dalam melakukan pembelajaran maupun belajar seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Artinya kita harus melakukan ini terus Bu ya. Terus inspirasi apa nih yang timbul dari pengalaman Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut?
Nah, inspirasinya itu sebenarnya banyak sekali ya Bu, terutama untuk saya pribadi itu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita bisa mencapai target sesuai yang kita targetkan. Misalnya nih, kita menargetkan 80%. Nah, insya Allah dengan kita mengikuti langkah-langkah seperti ini, berdasarkan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ini, nah target kita itu mencapai 80%. Hanya sedikit angka mungkin yang tidak mencapai, misalnya nih anak-anak nanti di akhir pembelajaran anak-anak mengetahui ini tujuan pembelajarannya. Misalnya mengaitkan sebuah kalimat. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, di akhir pembelajaran anak mampu mengaitkan sebuah kalimat. Nah, dengan seperti itu otomatis pembelajaran itu tercapai karena tujuan pembelajarannya itu, dan itu termasuk sudah sangat tercapai pembelajaran yang kita terapkan. Ya, kenapa nggak dari dulu gitu Bu Iya, ya, kita kenapa nggak dari pikirkan dulu ya Bu aja ya. ya saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Makanya dengan ada kegiatan ini, alhamdulillah, jadi saya banyak mengetahui bagaimana belajar seharusnya yang saya lakukan di kelas. Keren sekali nih Bu ya. Jadi intinya tidak ada rasa beban. Ini memang harus kita lakukan Bu ya. Jadinya apa nih yang sekarang sudah Ibu ketahui setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan mengikuti langkah-langkahnya, sangat banyak hal yang saya dapatkan ya Bu, terutama dalam memahami gaya belajar anak, dan dengan menerapkan langkah-langkah ini targetnya itu udah mudah tercapai. Apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada namanya teknik stop. Nah, teknik stop ini kita akan melakukan semacam jeda dalam belajar itu, yaitu menarik nafas dalam-dalam, melakukan perenggangan. Jadi kesannya terkesan rileks gitu, rileks, lebih santai, tidak terburu-buru. Nah, murid-murid juga lebih tenang, tidak rasa kusuk seperti itu. Tetapi sejauh ini anak-anak yang di kelas saya itu dia belajarnya secara kinestetik kebanyakan. Mungkin faktor itu bisa jadi faktor lingkungan, saya belum tahu pasti karena saya kan hanya membaca selama ini, belum mengalami langsung. Mungkin ada juga beberapa anak misalnya di kelas waktu di kelas rendah dia gaya belajarnya audio visual atau visual. Tetapi ketika sudah berada di kelas tinggi cenderung berubah menjadi kinestetik. Jadi saya sangat tertarik di sini dengan kata-kata target. Jadi target Ibu Kana sendiri ini apa sih di ke depan? Nah, target pertama itu kan bagaimana anak-anak itu tidak bosan dengan apa yang saya lakukan di kelas, terutama dalam pembelajaran. Dan supaya mereka nggak bosan kepada saya, mereka juga belajarnya menyenangkan dengan saya sebagai guru mereka gitu. Nah, kalau target sendiri seperti ini. Misal di akhir pembelajaran itu kan kita memberikan evaluasi atau anak-anak mengerjakan LKPD. Nah, dengan LKPD ini kan kita biasa, kalau saya pribadi itu menyediakan 10 soal. Nah, saya targetnya itu maksimal siswa harus bisa menjawab itu soal sampai ke 8, misalnya 1 sampai 8. 8 itu garis finishnya. Nah, ketika ada siswa yang belum mampu menjawab sampai 8, nah itu berarti dia belum mencapai target karena udah kita sesuaikan soal-soalnya dengan keadaan mereka. Nah, seperti itu. Nah, banyak juga siswa yang sudah mencapai bisa jawab 10, ada yang jawab 10, ada yang jawab 9.
Ada yang jawab 8, itu sesuai target finish, ada yang masih di bawah 7. Nah, yang di bawah 7 ini memang tidak banyak, cuma 3 atau 4 orang. Nah, orang tersebut itu kita panggil lagi, kita bimbing lagi seperti itu. Memang ada beberapa orang anak yang tidak mencapai target. Nah, bagi yang 2 atau 3 orang lah biasa kalau di kelas saya. Nah, orang-orang tersebut nanti ketika jam-jam agak rileks dan santai, kita panggil, kita sediakan tempat untuk konsultasi. Kan tadi kamu udah belajar, ini udah ibu ajarin, kenapa kamu tidak bisa? Kenapa Nek? Tadi kan udah ibu ajarin. Kenapa masih apa yang salah? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Kan tadi udah ibu bilang dalam pembelajaran anak-anak seperti itu dibimbing lagi. Tadi coba perhatikan guru lagi agar selanjutnya bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Luar biasa sekali ya. Jadi Ibu Kana ini setelah melewati beberapa waktu proses pembelajaran, kemudian ada targetnya Bu ya, jadi sudah mulai melihat dengan mata kepala Ibu sendiri bahwa seperti itu jalan prosesnya Bu ya. Setelah itu apa nih yang akan Ibu lakukan ke Nah, depannya? seperti ini Bu. Nah, kalau itu yang akan saya lakukan ke depannya itu menyesuaikan gaya belajarnya siswa seperti apa dan pemilihan media. Nah, pemilihan media ini sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena ada anak misalnya di kelas saya itu gaya belajar anak 80% itu kinestetik. Nah, nanti kita jangan salah pilih media. Yang kita pilih media audiovisual atau audio atau visual. Nah, sedangkan 80% anak di kelas saya itu kinestetik. Nah, jadi kita harus memilih media belajar itu yang media kinestetik. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yang 20% itu ya kita sesuaikan aja. Sebagian kan kita biar cepat audio aja. Nah, dengan seperti itulah tidak tercapainya pembelajaran. Nah, satu lagi Bu, hal yang tidak kalah penting dari pemilihan media itu menjalin mitra kerjasama dengan orang tua. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang tua selama ini saya perhatikan kurang bekerja sama dalam ketercapaian pembelajaran yang telah anak lakukan. Misalnya seperti buku tematis yang saya terapkan di kelas sekarang, kan pembelajaran sekarang tematik. Jadi ada setiap evaluasi itu sebagian besar itu yaitu mengerjakan tugas bersama orang tua. Misalnya seperti kemarin ada tugas mewawancarai ibunya untuk bagaimana cara menanam bunga, apa yang harus dilakukan, disiram, apakah disiram pagi dan sore gitu. Dan anak juga harus terlibat, misalnya dia harus menyiram bunganya pagi atau menyiram sore gitu. Nah, itu salah satu yang saya lakukan ke depannya. Kenapa? Karena peran orang tua itu sangat penting, jangan satu arah aja. Jadi dengan adanya orang tua dan kita sebagai guru, jadi dua arah, lebih efektif tercapainya pembelajaran seperti itu. Luar biasa sekali, artinya sekarang Ibu Kana sudah memikirkan keterlibatan orang tua dan sudah melakukan, namun belum 100%. Luar biasa sekali ya saat kita bisa menjalin kemitraan bersama orang tua, yaitu saling membantu proses belajar mengajar. Kira-kira nih Bu Kana, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Kana rasakan? Saya sangat bahagia dengan diskusi seperti ini. Saya banyak bertambah ilmu, bertambah wawasan, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang intinya tuh saya merasa sangat bahagia, sangat senang, merasa dihargai dan ya seperti narasumber kehormatan lagi tuh. Jadi sangat-sangat bahagia dan sangat senang.
Kalau dulu-dulu Bu ya, apalagi saya pribadi, saya itu kan guru junior, guru baru ya. Jadi saya perlu banyak belajar lagi. Nah, dengan adanya konsultasi seperti ini, kegiatan seperti ini, dengan banyak menonton terutama video-video Ibu di YouTube. Nah, dengan menerapkan pembelajaran ini, itu targetnya itu hampir selalu tercapai di akhir pembelajaran. Kita menyadari bahwa kebutuhan siswa dalam belajar itu bervariasi dan tidak ada yang sama. Terima kasih. Bahagia ya rasanya Bu ya. Senior sih senior, tapi pengalaman secara teoritis sudah banyak ya Ibu Kana dapatkan. Nanti tinggal kita terapkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum saya akhiri obrolan kita pada hari ini, bisa saya simpulkan sedikit bahwa melakukan sebuah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, semua tergantung kepada kita dalam menyediakan media-media pembelajaran, persiapan kita dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, baik melalui survei. Jadi semua itu butuh target juga, kemudian membangun kemitraan dengan orang tua siswa itu ya. Saya juga sangat merasa sepertinya saya harus banyak belajar dari Ibu Kana nih, semangatnya. Walaupun kata Bu Kana junior, tapi semangatnya harus bisa saya belajar dari junior ini. Tak terasa Bu ya, percakapan kita pun sudah di penghujung waktu yang saya pun sangat berterima kasih sekali kepada Bu Kana yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi untuk hari ini kucingnya saya padahi sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita